Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jemaah rahimakumullah, pengajian pagi ini yaitu tentang juz amma surat ke-108 yang dinamakan surat Al-Kautsar. Al-Kautsar diartikan di sini kebaikan yang banyak. Inna maknanya sesungguhnya kami, maksud di sini Allah. A'tainaka telah memberikan kami ka kepada engkau al-kautsar, kebaikan yang banyak. Nanti diterangkan makna al-kautsar. Fasholli, maka sholatlah engkau atau kamu li rabbika, kepada Tuhanmu. Yang dimaksud dengan ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna, sesungguhnya syani'aka, orang yang membenci kepada engkau, yang maksud benci kepada Rasulullah, huwal abtar, dialah yang akan binasa atau terputus. Al-abtar, kita lihat tafsir dulu ya. Kata al-kautsar ini diambil dari kata kasir yang artinya banyak. Demikian pula dimaksudkan al-kautsar di sini ada yang memberikan pengertian lain, yaitu diantaranya memberikan al-kautsar sebuah telaga nanti di surga yang akan dinikmati oleh orang yang beriman. Ada pula yang memberikan tafsiran al-kautsar itu Rasulullah Muhammad dengan turunannya yang banyak. Ya, akan tapi semua anak laki-laki dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Jadi yang ada anak perempuannya saja. Nah, atas peristiwa itu mereka nyebutnya abtar. Jadi terputus keturunan. Sebab orang Arab waktu itu yang dianggap sebagai keturunan, di bahasa orang kita yang punya patrilineal, garis keturunan kebapaan. Kalau orang Minangkabau matrilineal, berdasarkan keturunan ibu. Kalau kita ini sebenarnya Islam parental, peren, ini orang tua, peren. Jadi parental, kita ini ikut garis dari ibu, ya ikut juga garis dari bapak. Jadi dua jalur. Nah, ini memang istilah-istilah ya yang perlu kita ketahui, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan ini, kalau orang daerah kampung dulu, di kampung saya Ciamis, atau sampai sekarang pun kalau daerah-daerah lah
disebutnya masyarakat itu paguyuban. Guyub. Kalau ada seorang membuat rumah, kalau sekarang kan diborongkan. Bahkan tahu-tahu sudah punya rumah kan, karena ada properti yang jual rumah. Kalau zaman dulu ada yang punya kayu, ada yang punya tenaga saja, batu dengan tenaga gitu, paguyuban. Nah, setelah itu naik ke kota, pada kota Ciamisna, Patembayan. Hubungannya bersifat pamrih, bager dan luar biasa. Maaf ini, para Cina yang dagang di toko, utama nama toko emas, lamun urang itu, manis sopan harusnya. Masian rokok, kata Kang Udun nulis penghargaan lamun diberi rokok. Nah itu Patembayan. Hubungan baik dan buruk itu semata-mata yang dipamrih, keuntungan sampai balanya gitu. Kalau paguyuban tidak, walaupun tetangga itu bakhil korek, bila waktu sedekah mah ya datang juga ya, pada waktu selamatan, hitanan anak, ngawinkan atau bikin rumah atau apa ya, itu paguyuban. Nah, jadi ini maaf nyimpang sedikit ya, ini tentang kehidupan masyarakat. Tentang ayat ini disebut Al-Kautsar. Artinya Al-Kautsar itu kebaikan yang sangat banyak. Tapi ada juga cacian-cacian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun banyak pengikutnya, rakyat kecil saja. Ada Al-Baqarah yang awal ya, kalau mereka diajak beriman itu anu'minu kama amana sufaha, apakah kamu beriman seperti telah beriman orang-orang bodoh? Jadi mana pada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat ini apa? As-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka itulah sebenarnya yang bodoh. Nah, pada ayat ini pun seperti pernah diolok-olokkan Nabi yang terdahulu, sebagaimana firman Allah pada surat Hud ayat 27, faqala malaku, maka berkata al-malak ya raja atau pemimpin alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min qaumi, dari kaumnya kafir Quraisy saat itu, manaroka illa basyarum mislana, aku tidak nampak engkau ini mulai seperti manusia biasa. Wa manaroka tabaka, dan tidaklah kami melihat yang mengikuti engkau itu illal ladina hum, kecuali alladzina orang-orang hum dan mereka aradiluna badiyaroi. Ini gelaran ya kepada pengikut Rasul pada ayat ini, seperti kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Aradiluna badiyaroi itu orang yang rendah pemikiran. Kurang sama dengan as-sufaha, orang-orang bodoh. Wa ma naro lakum alaina min fadlin, dan tidak kami melihat bagi kamu alaina, menurut pandangan kami, min fadlin, berupa keutamaan. Dilihat dari kepandaian, katanya mana yang pandai-pandai, bodoh-bodoh. Dari kekayaan, mana yang kaya, katanya orang miskin-miskin saja. Dilihat dari jabatan, mana? Waktu itu mereka Abu Jahal, Abu Lahab. Maaf kalau Abu Talib betul tidak ikut ajaran Rasul saat itu, tapi membantu membentenginya. Kalau Abu Talib ya, mana rolakum alaina, tidak kami nampak kamu di hadapan pandangan kami min fadlin, dari anugerah. Banadunnukum kadibin, bahkan kami mengira
kalian itu orang-orang yang pendusta saja. Diajak pada ayat yang telah dijelaskan, ya, diajak pada yang dijelaskan itu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum lakum. Nah, dinukum waliyadin, di situ ada terkandung maksud lana amaluna walakum amalukum. Lalu kepada Rasul atas ejekan mereka, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan waktu itu sebelum Islam. Ujung-ujungnya Abu Sufyan memang jadi ini, menciptakan generasi Abu Sufyan itu ya, yang menguasai di daerah Madinah Haram ini. Allah memberikan hiburan dengan turunnya surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 162-163. Begini saja. Dalam hal ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sholat dan memerintahkan supaya berkurban. Ya, tadi saya menyinggung kasihan orang-orang yang suka merokok. Ya, macam mis kan suka merokok, tapi tidak mampu berkurban. Kalau saya alhamdulillah dari sejak punya pendapatan tanggal 30 tahun, istri masih setahun. Semua anak karena belum punya usaha diberi kurban 1 ekor sapi biasanya, karena 7. Saya istri kambing, jadi 9. Karena mampu. Ya, tapi kalau mampunya seekor kambing, minimal seekor kambing. Tentang kurban ini, Allah mataqabbal kurban min Muhammadin wa ali Muhammadin. Allah ya terimalah udhiyah. Allah mataqabbal hadil udhiyah min Muhammadin wa ali Muhammadin. Mampunya 1 ekor kambing tadi. Bilangnya tidak mampu. Ya, sampai mungkin ada yang belum pernah kurban daripada tukang kudun. Ya, sabu pun sebenarnya 20.000 yang murah. Kali 30 hari 600.000, setahun 7.200.000. Dapat 2 ekor kambing. Bahasanya tidak mampu saja. Ini benar. Ya, maaf saya ini walaupun kepada musami baru daripada Multajam televisi ini menyinggung kebiasaan, ini mungkin mengakibatkan dari Rasul lebih tegas lagi. Ini ya menurut sabda Rasul, man wajada sa'atan li'an yudohiya falam yudohi fala yakrubanna musallana. Man wajada saatan, barang siapa punya peluang, saatan jadi kesempatan, ada rezeki, lian yudhiyah untuk menyembelih hewan kurban 1 ekor minimal 1 keluarga dengan harga yang cukup lumayan 3.600.000 3.500.000. Lalu sholat kamatin tapi tidak mampu kurban, layak kurban namun sholat gus mentong deket-deket ke masjid. Ulah kieu ngajak nanti kabeneran aing mah di jero ge hararese, ayeuna dicarang geus sakalian moal. Alhamdulillah men, lali gitu penerimaan yang salah kata itu. Ya. Sudah dipanggil saja tidak datang, hayya ala sholah, hayya ala falah. Kalau ada hadis yang kedua namun sholat, ini sarkasme Bapak, sindiran. Nah, korek atuh sholatnya tidak mampu tanha anil fahsai wal munkar.
sedangkan firman Allahnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sifat kedekut bahil medit. Nah, hiburan atas hinaan itu maka Allah menurunkan firman-Nya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika, tidak ada serikat lahu baginya, maksudnya tidak ada unsur riya, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din wa bidzalika umirtu, dan atas hal yang demikian saya diperintah supaya ikhlas. Wa ana awwalul muslimin dalam ayat ini, dan kami adalah sebagian dari orang yang awal Islam. Sekian saja ya, alhamdulillah. Jadi yang akan binasa bukan orang keturunan keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, yang binasa adalah orang yang membenci kepada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah kepada majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.